Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ringgara Saputra, NIM A1H1211143. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama makalah Az-Zahara Mareta tentang pertumbuhan dan perkembangan anak PAUD sampai SMA. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang berbeda tapi saling berkaitan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisiologis yang bersifat kualitatif yang mengacu pada jumlah, sedangkan perkembangan adalah perubahan yang bersifat psikis atau mental yang berlangsung secara bertahap. Perkembangan anak usia PAUD sampai SD meliputi menguasai keterampilan fisik, 2. Membina hidup sehat, dan belajar bergaul. Perkembangan anak usia SMA, SMP, umur 13 sampai 15 tahun merupakan usia yang berada pada kelompok perkembangan usia remaja pada fase awal. Remaja pada fase menengah adalah mereka yang berusia 15 sampai 18 tahun dan remaja akhir adalah usia 18 sampai 21 tahun. Perubahan meliputi perubahan fisik. Pada usia SMP, anak-anak mulai mengalami perkembangan fisik yang cukup jelas, diantaranya adalah terjadinya kondisi yang tidak proporsional antara berat badan dan tinggi badan, dan ciri-cirinya sekunder dari seksualnya pun mulai terlihat. Kecenderungan kondisi spiritual, kecenderungan karir dan mental, kecenderungan psikologi, dan kecenderungan membandingkan norma. Perkembangan anak usia SMA. Perubahan eksternal, tinggi badan, kemudian berat badan, proporsional tubuh, organ seks, dan perkembangan sekunder tubuhnya mulai tumbuh kumis, jakun, dan membesarnya payudara bagi perempuan. Perubahan eksternal yaitu meliputi sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem endokrin, dan sistem jaringan tubuh. Yang kedua, makalah Nelsi Betrika Tambah tentang perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seseorang individu untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai sesuatu sehingga individu mendapatkan pengetahuan setelahnya. Prinsip teori belajar kognitif: yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Kedua, persepsi dan pemahaman. Ketiga, belajar bertahap. Yang keempat, pembelajar harus aktif. Dan yang kelima, berpikir kompleks. Fungsi kognitif: yang pertama, merasakan dan mengenali sesuatu. Yang kedua, kemampuan mengolah kata-kata atau bahasa. Fungsi eksekutif, kemudian memori dan daya ingat. Yang terakhir, perhatian. Tahap perkembangan kognitif: yang pertama, tahap sensori motor. Itu yang dialami oleh anak pada usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahap operasional parifal, itu usia 12 sampai ke atas. Yang terakhir, 3 level perkembangan. Yang pertama, level mengingat dan memahami. Yang kedua, level mengaplikasikan. Yang ketiga, level menganalisis, evaluasi, dan menciptakan sesuatu. Yang ketiga, makalah Kaiser Marbon tentang permasalahan perkembangan balita. Perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh ke arah yang lebih kompleks. Misalnya, si kecil dapat berkembang seperti dari telentang ke telungkup, dari telungkup ke merangkak, dan dari merangkak ke duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari, dan sampai pandai berbicara. Gangguan perkembangan anak balita pada usia 13 sampai 24 bulan. Yang pertama, belum bisa berjalan di usia 18 bulan, tidak mengerti menggunakan barang sehari-hari, belum bisa mengikuti instruksi sederhana. Yang terakhir, kehilangan kemampuan yang sebelumnya dikuasai. Kemudian, gangguan perkembangan pada usia 25 sampai 36 bulan. Yang pertama, tidak berinteraksi dengan orang di luar keluarga, menghindari kontak mata, belum bisa melengkapi kalimat, dan bahasa anak kecil tersebut sulit dipahami, mengalami kecemasan saat berpisah dengan seseorang. Yang ketiga, gangguan perkembangan pada usia 3 sampai 4 tahun,
belum bisa berbicara dan tidak tertarik mengomunikasikan atau mengekspresikan sesuatu atau perasaannya. Kemudian sering berhenti sejenak dan tampak kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata. Yang ketiga, anak belum bisa menggunakan kata aku dan kamu secara tepat. Yang keempat, tidak mau mencoba atau tidak tertarik belajar menggunakan barang sehari-hari. Dan yang terakhir, gangguan anak usia 5 tahun. Sulit mengingat kata-kata, sulit menjelaskan sesuatu. Gagapnya tak membaik setelah beberapa bulan. Sering ngompol di siang hari dan di malam hari. Kemudian celana dalam, baju dan spray basah padahal anak sudah ke toilet. Kemudian makalah Ringga Rama Saputra tentang kecerdasan peserta didik. Kecerdasan atau intelijen siswa diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami dan hal-hal abstrak atau kesanggupan seseorang untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi dan dapat diabstraksikan pada suatu kualitas yang sama. Dan kemampuan memecahkan masalah secara benar yang relatif lebih cepat dibanding dengan usia biologisnya. Macam-macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence adalah kemampuan untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan menghargai makna yang kompleks. Contoh, para pengarang, para penyiar berita, penyair, jurnalis memiliki kecerdasan linguistik. Yang kedua, logical mathematics intelligence, yaitu kecerdasan logika matematika, merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur dan mengembangkan proporsi dan hipotesis serta menjelaskan operasi-operasi matematika. Yang ketiga, spatial intelligence atau kecerdasan spasial, kecerdasan yang dimiliki para seniman, dan yang dimiliki oleh orang yang memiliki kreativitas tinggi. Yang keempat, body kinesthetic intelligence, yaitu kecerdasan kinestetik tubuh, memungkinkan seseorang untuk menggerakkan objek dan keterampilan fisik yang halus jelas kelihatan pada diri atlet, penari, ahli bedah dan seniman yang mempunyai keterampilan teknik. Yang kelima, musical intelligence atau kecerdasan musik, jelas kelihatan pada seorang yang memiliki sensitivitas pada titik nada, melodi, ritme, dan berbagai musik lainnya. Yang keenam, interpersonal intelligence, kecerdasan interpersonal, merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Hal ini terlihat pada guru, pekerja sosial, artis, atau politisi yang sukses. Dan yang terakhir, interpersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal, merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat untuk diri sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Beberapa individu yang memiliki kecerdasan semacam ini adalah ahli agama, penceramah misalnya, ahli psikologi dan ilmu filsafat. Kemudian IQ, intelligence quotient, adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir dan merencanakan sesuatu. Kemudian EQ, emotional quotient, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola dan mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Terakhir, SQ atau spiritual quotient adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai yang positif. Sekianlah penjabaran dari 4 makalah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.